Shalom anak-anak, selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Betul, tidak ada yang sakit? Tidak ada, Ibu. Sahabat anak-anak lihat. Iya, Ibu. Nah, anak-anak sebelum kita memulaikan materi kita, mari kita menyanyi dulu satu lagu. Saya ajak anak-anak untuk bangun berdiri. Kita menyanyi. Hari ini merasa bahagia tahu? Tahu, Ibu. Ya, 1, 2, 3. Hari ini Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, setelah anak-anak duduk kembali. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita satukan di dalam doa. Materi kita saat ini, keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Apa yang ada di pikiran anak-anak tentang keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar. Contohnya, yang ada di pikiran anak-anak sekarang tentang keluarga. Dari saya, Ibu, Ya, sini. keluarga adalah gereja mini yang mengajarkan anak-anaknya itu untuk selalu taat kepada orang tua, selalu pergi, misalnya kalau mereka pergi, yang saya dapat pahami dari keluarga adalah tempat pertama dan utama aku belajar adalah bahwa keluarga adalah orang pertama yang mendidik kami sebagai anak-anak untuk selalu taat kepada orang tua. Makasih sini. Nah, kita masuk ke dalam. Bacalah dengan sesama kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya minta anak-anak tolong baca Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saya, Ibu, Ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, terima kasih Aprilia. Teks kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini dikenal sebagai pembukaan pidato pengajaran yang disampaikan oleh Musa. Musa juga mengajarkan
orang Israel harus melakukan dalam keluarga sebagai umat Allah yang baru keluarga atau dari perbudakan Mesir. Nah, kita masuk dalam ini ada dua hal penting yang Musa sampaikan untuk diajarkan dalam keluarga Israel, yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Contohnya mengasihi Allah dengan segenap hati itu berarti setiap anggota keluarga harus membiasakan sikap atau ada dua hal penting yang Musa sampaikan untuk diajarkan dalam keluarga Israel. Yang pertama itu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Contohnya, yang berarti setiap anggota keluarga harus membiasakan sikap untuk mengutamakan atau mendahulukan Tuhan Allah dalam segala hal. Dan yang kedua itu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa. Contohnya, yang berarti setiap anggota keluarga atau keluarga yang mau belajar harus mengutamakan keinginan atau dan harapan pada Tuhan atau mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 8, saya minta anak-anak untuk baca. Amsal berapa itu? Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, di sini Amsal 1 ayat 8 mengajarkan atau didikan orang tua yang bertujuan untuk menuntun kalian menemukan jalan hidup dan untuk melakukan hal yang baik bagi Tuhan dan sesama. Jika taat kepada nasihat mereka, kalian akan peka dan cepat tangkap apa yang menjadi pengajaran Yesus Kristus. Nah, kita masuk dalam memahami arti keluarga sebagai tempat pertama dan utama untuk belajar. Yang pertama itu keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama kita belajar. Keluarga yang dimaksud adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal dalam satu rumah. Biasanya disebut dengan keluarga inti. Yang kedua itu belajar. Belajar adalah perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku atau tindakan hidup. Belajar juga ini adalah mengubah totalitas dari diri menjadi lebih baik. Dan yang dimaksud dengan belajar bukan hanya menambah pengetahuan atau yang menyangkut sikap hidup saja. Nah, kita lanjut. Di sini mengapa keluarga disebut tempat pertama untuk belajar? Karena keluarga adalah tempat pertama bagi kita untuk menerima didikan. Keluarga yang menjadi tempat utama dan berperan sebagai peserta didik sebelum ia menerima didikan di tempat lain seperti sekolah, di luar. Jadi disebut tempat pertama karena belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Sekarang saya mau tanya di anak-anak, apa yang anak-anak pahami tentang materi tadi? Nah, keluarga adalah tempat utama dan yang berperan sebagai pendidik utama untuk anak-anak. Jadi, nah, kita masuk
pada poin yang berikut, cara mendapatkan pendidikan keluarga. Yang pertama itu dengan cara mendengarkan firman Tuhan dan nasihat atau pengajaran orang tua. Yang kedua itu mematuhi firman Tuhan, patuhi artinya taat atau menuruti. Dengan demikian belajar dalam keluarga dapat dilakukan melalui patuh akan firman Tuhan dan patuhi kepada nasihat orang tua. Yang ketiga itu melalui keteladanan. Kalian dapat belajar melalui kebiasaan baik orang tua yang ditunjukkan setiap hari di rumah secara berulang-ulang. Sekarang saya bertanya kepada anak, pembelajaran saat ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan dari anak-anak, ya, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu di minggu depan. Siap, Bu. Sebelum kita menutupi rangkaian belajar kita, mari kita nyanyi dulu satu lagu Terima Kasih Yesus. Tahu semua? Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya minta dari anak-anak untuk pimpin doa. Nah, Ibu dan teman-teman, mari kita ngaji dalam doa. Amin. Terima kasih. Iya, Ibu. Sampai bertemu minggu depan anak-anak.